Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi baik teman-teman, matur nuwun sangat ya sudah mengalokasikan waktu, dan saya juga mohon maaf banget karena di tengah perjalanan saya harus meninggalkan teman-teman, meninggalkan Solo, secara fisik tidak bisa mendampingi di lokasi lagi, namun saya masih punya tanggung jawab untuk bisa mendampingi secara daring, dan sebagaimana diamanahkan oleh eh, Pertamina bahwa ketika mentor itu sudah dilatih untuk penilaian SROI kemarin dan juga IKM, itu diharapkan teman-teman juga sudah akan menilai dampak dari program yang teman-teman lakukan itu dengan analisis ROI ini. Nah, sebelum dimulai, saya mau tanya dulu, yang berempat ini sudah pernah dengar tentang SROI? Pernah dengar saja Pak, tapi belum pernah mencoba Oke, Aida dari prodi apa? di kafe Pak. Oh, di kafe ya? Jauh Pak. Nggak apa-apa, saya juga pertanian, tapi kemarin belajar ini insya Allah bisa. Nah, teman-teman yang dari ekonomi sebenarnya, karena ini tim pelatihnya juga dari dari tim profesornya Prof. Siapa ya, saya lupa. Itu dari Airlangga dan dari Fakultas Ekonomi Bisnis juga. Nah, em, habis pelatihan ini, kemarin saya juga apa namanya mencoba menerapkan biar ilmunya nggak menguap begitu saja. Saya terus membuat satu open recruitment untuk bimbingan saya skripsi itu kemarin dengan analisis ROI ini, dan praktek bimbingan anaknya belum selesai karena dosen pembimbingnya diganti, dialihkan dosen ya, ini juga belum menyentuh sampai ke situ, anaknya juga sibuk. Nah, akhirnya belum. Cuman saya masih mendampingi karena masih bertanggung jawab ya. Dan kemarin dia sudah sampai di tahap penghitungan SROI ini, tapi macet, berhenti karena kemarin sudah saya kasih Excel-nya seperti yang saya share di grup. Terus juga dia lagi hunting beberapa artikel, beberapa referensi untuk menghitung SROI itu, dan memang sebagaimana disampaikan pada saat pelatihan, ngitung SROI itu sebenarnya gampang-gampang mudah, gampang-gampang angel gitu, dia gampang-gampang susah. Karena yang jeli adalah bagaimana kita itu mengukur setiap dampak itu bisa diukur dengan nilai uang. Nah, ini yang tidak gampang, padahal disuruh untuk selalu mereferensi ke pernyataan ilmiah, jurnal ilmiah begitu. Nah, kemarin susahnya di situ. Nah, saya mendampingi mahasiswa saya skripsi juga demikian kok, nggak gampang nyari artikel yang menemukan statement segini, segini, segini nilainya. Nah, justru saat itu saya masih mentok gitu ya. Ketemulah sama diskusi sama si ChatGPT, dan dari ChatGPT itu ternyata malah banyak diarahkan untuk pendekatan-pendekatan yang mana, terus kita minta referensi, ternyata dikasih referensi panduan-panduan dari misalnya kementerian atau dari mana gitu ya, meskipun tidak dalam artikel ilmiah, tapi itu sangat membantu. Nah, teman-teman, satu hal yang ingin saya tekankan pada SROI ini, nah, inti dari SROI ini itu kita harus mengukur ya, ukuran tentang dampak. Nah, dampak itu apa saja? Teman-teman kan semuanya melakukan kegiatan yang namanya kegiatan DEP. Nah, DEP yang Mbok ukur apa saja? Dari programnya kalian kan ada banyak nih. Ada apa namanya? Mulai dari eh, apa jenenge kotoran itu sampai lupa. Energi. Oh, biogas, Pak. Biogas, Masya Allah, saya lari. Biogas. Terus apa lagi yang kalian lakukan? Itu PLTS, listrik, Pak. PLTS. Terus lagi misalnya sampah. Terus lagi misalnya magot. Nah, kalian dapat modal berapa kemarin? Dapat dana berapa? 50? Modal 59-an. Ya, 59 59 sekian. juta. Nah, sekarang gini, yang namanya BUMN, yang namanya perusahaan manapun itu, sekarang meskipun dengan CSR ya, Corporate Social Responsibility, atau yang namanya sekarang itu dikenal sebagai, kalau zaman sebelumnya, kalau untuk BUMN itu namanya PKBL, Program Bina Lingkungan, Program PK, Program Kemitraan Bina Lingkungan. Nah, CSR atau PKBL. Nah, ini kan selama ini ya program CSR atau PKBL selama ini nggak dihitung apapun dampaknya. Yang jelas hanya bisa mengatakan bahwa, saya sudah menyalurkan dana sosial saya untuk ini, untuk
program CSR, program PKBL. Pertamina udah ngasih dana 99 juta ke UNS, ke kampus lain berapa. Total yang dikeluarkan oleh Pertamina untuk program PKBL-nya misalnya adalah 5 miliar. Dan itu diklaim, oh kita sudah melaksanakan kegiatan biogas, kegiatan PLTS, kegiatan sampah, dan kegiatan Maggot. Selesai sampai di situ. Nah, ternyata investasi 59 juta ini teman-teman itu harus dihitung lagi dengan investasi 59 juta ini investnya balik lagi ke apa, berapa juta. Nah, ini yang kemudian dihitung. Artinya dampak adanya biogas, dampak adanya PLTS, dampak adanya edukasi sampah, Maggot dan lain sebagainya, turunan-turunannya itu nanti harus diuangkan. Nah, intinya di situ. Semua dampak-dampak ini itu diuangkan. Terus dari sekian banyak uang ini bisa dapat berapa juta. Nah, kemarin saya melihat bahwa kalian misalkan termasuk mahasiswa bimbingan saya skripsi itu namanya Sekar 2021 Pertanian itu pelit banget ngitung-ngitungnya itu karena memang masih pertama ya mungkin belum tahu misalkan program Kampung Iklim dapat program misalkan 20 juta. 20 juta dihitung diimplementasikan jadi program nanam sayur dan sebagainya itu hanya dihitung misalkan 1 juta. Kecil, hanya satu yang bisa diuangkan. Karena apa? Misalkan dari jual sampah, misalkan gitu ya, jual sampah sayur itu hanya dapat 500.000. Yang lain mungkin kecil atau bahkan nggak dinilai sama sekali dengan uang. Akhirnya apa? Dengan model 59 juta, misalnya dengan sekian banyak ini diuangkan, itu misalkan hanya dapat 62 juta. Nah, 62 juta. Akhirnya rasionya apa? SROI-nya ya berapa? Itu dihitung. 62 juta dibagi 59 juta. Sama dengan 1,0 sekian. X gitu ya. Nah, artinya menguntungkan sih karena dengan modal 59 juta diperoleh impact atau dampak yang nilainya lebih dari 59 juta. Tetapi apa ya sekecil itu? Nah, makanya inilah yang akan kita pelajari pada teknik analisis ROI ini. Nah, singkatnya kayak gitu. Wes nangkep durung dari sini. Kita ngobrol aja ya, diskusi flashback, apa namanya, reflektif begitu. Gimana kira-kira? Dah nangkep dari situ intinya. Sebenarnya gampangnya begitu. Sudah paham, Pak, intinya. Oke, intinya apa? Intinya berapa balik modalnya seluruh Ya, kegiatan yang dilakukan. bukan balik modalnya sebenarnya, kemanfaatan dalam nilai uang berapa, gitu ya, gampangnya begitu. Ya. Nah, background-nya adalah ini. Serai merupakan alat untuk mengetahui seberapa besar nilai sosial, lingkungan, ekonomi. Jadi nanti semua dampak itu secara garis besar itu dibagi ke 3 fungsi ini, 3 manfaat ini. Nah, kalian kan meskipun programnya lingkungan, jangan hanya mbok hitung yang lingkungannya tok. Nah, ini kelemahannya di sini. Proklim kemarin mahasiswa skripsi saya ngitung, dia hanya mendefinisikan lingkungan itu ya baik semua hampir semua di lingkungan. Ekonomi karena tidak ada yang menghasilkan uang atau uangnya sedikit hanya dihitung kecil saja. Sosial itu yang terkadang lupa. Nah, teman-teman di sini. Nah, ngitung-ngitung yang sosial ini yang agak jelimet ya. Misalkan begini. Sekarang bisa untuk contoh nih, karena begini. Sosial itu misalkan ketika ada program, kalian bisa menghitung dampak sosial dari peternakan ayam itu apa. Misalkan ininya kan bau ya, bau lingkungan. Ketika bau itu nggak diatasi, dampak sosialnya apa kira-kira? Yusron, Aida, Tegar, Giovanni, Satria. Bau, enek bau. Terus ini bau masalah lingkungan, tapi kalau nggak diselesaikan dia akan berkembang ke arah sosial ini, masalah sosial apa itu? Mungkin bisa menimbulkan kayak keresahan juga, Pak, kayak atau bisa Keresahan. menimbulkan Oke, penyakit juga. keresahan berkuwi nek randang rapung dari apa? Jadi kemarahan juga buat dari warga ke sekitar atau apa gitu, Pak. Yes, betul. Keresahan. Termasuk sekarang, keresahan jadi kerusuhan. Rusuh konflik. Mungkin nggak di sana nanti kalau peternakannya Bu itu di demo dibakar gitu. Memungkinkan banget kan. Nah, inilah juga di masalah sosial itu juga nanti harus diuangkan. Sosial itu bisa dikatakan nanti misalkan menghindari konflik. Menghindari konflik itu nilainya berapa? Ini yang kadang tidak gampangnya di sini. Oh, ternyata harus kita cek. Menghindari konflik itu nggak simpel. Nanti perlu beberapa kali rapat, misalkan 3 kali rapat.
undang RT, RW, undang DPR, polisi dan sebagainya itu harus ada uang. Ada lagi apa? Uang, terus snack, jasa pengacara, pengacara atau sebagainya. Nah, ini kan juga fasilitator. Ternyata kemarin ngitung-ngitung juga ada jasa fasilitator. Jadi untuk menangani masalah konflik seperti ini, itu bisa sampai dengan misalkan 5 juta sendiri. Nah, artinya apa? Dengan kalian mengadakan program DEB itu, sebenarnya kalian, oh sekarang nggak terjadi apa-apa nih, aman. Ya karena sebenarnya kalian tidak berarti terus tidak memberikan dampak yang bisa dinilai dengan uang. Enggak, karena secara tidak langsung, nek terjadi konflik, itu kalian harus mengeluarkan 5 juta. Bayangkan. Nah, itu yang ini dihitung minimalis loh ya, karena ada hitungan sendiri nanti. Nah, ini kerusuhan. Belum lagi nanti misalnya ada kalian memberdayakan namanya bank sampah atau magot. Nah, 3 orang misalkan terekrut tenaga kerja baru, dapat upah misalkan 50.000 seminggu, 50.000 sebulan, lumayan lah. Nah, itu kan bisa digunakan daripada nanti misalkan dia mencopet, dia bertindak jahat dan sebagainya. Nah, itu nanti bisa memberikan ke kerugian. Artinya perhitungan SROI itu tidak hanya nominal yang diterima, tapi juga nominal yang itu bisa dicegah. Nah, jadi maknanya seperti itu. Ya, jadi SROI ini juga suatu kerangka kerja untuk mengukur dan measuring dan juga menghitung apa accounting. Makanya ada perhitungan di situ. Nah, sebagai pendekatannya untuk mengukur sejauh mana perubahan dan juga dampak yang dicapai. Terus perhitungannya didasarkan pada hasil outcome, dari mana outcome tersebut berasal dan apa dampaknya. Program DEB, nah itu kemarin yang sudah saya jadikan project contoh di Excel itu adalah program DEB-nya teman-teman. Dan saya terpilih termasuk yang dua yang lebih ready untuk dicobakan maju ya saat itu ya, meskipun juga masih ngarang terutama yang bagian perhitungan keuangannya itu, tapi sejauh itu ya masih dianggap yang cepat dan bisa memberikan cukup mengerti dari program SROI yang SROI DEB yang lain, karena DEB-nya yang lain kan ada apa ya, selain kotoran sapi, biogas sapi, ada lagi yang lain apa-apa kayak gitu. Ya, itu terus, nah ini pengertian tanggung jawab sosial TJSL ya, tadi atau CSR pada perusahaan swasta itu sudah jelas ada tanggung jawab sosial yang tidak hanya itu digunakan untuk cari keuntungan semata, tapi juga harus meningkatkan sosial, kualitas kehidupan, dan juga lingkungan yang bermanfaat. Nah, CSR ini harapannya terukur, tidak hanya sekedar ngenai duit, ngasih uang, terus habis itu nggak diukur apa-apa. Itu. Ini sekedar perbandingan aja antara CSR dengan CSV ya. Kalau CSR hanya sekedar berbuat baik, kalau di sini ada lebih share value, lebih dalam lagi tentang keuntungan sosialnya juga iya, dan juga ekonominya juga dihitung gitu. Ini perbedaannya nanti bisa di polanya ya dari bisnis model Canvas yang sudah teman-teman explore ya, dari proposal awal dulu, kemudian dikasih pendanaan oleh CSR ini, dan kita di tahap yang berikutnya setelah program diimplementasikan akan kita hitung nih apakah programnya berhasil atau enggak. Karena sejauh program pengabdian masyarakat seperti KKN, seperti CSR itu seringkali hanya klaim keberhasilannya adalah dari programnya berjalan. Program berjalan, bentuknya berwujud peralatan yang diserahkan, dan sebagainya. Nah, sekarang kita berupaya agar ini kalau ada investasinya ini berapa rupiah, rupiah atau dolarnya berapa nominal dari uang yang bisa divaluasi atau dinilaikan uang dari situ. Ya, ini bisnis model Canvas, teman-teman sudah pernah nyusun di seleksi di awal. Terus nah, ini kita masuk ke SROI-nya inti. Ya, Social Return on Investment atau SROI merupakan suatu studi analisis yang merubah tentang nilai dampak-dampak yang timbul ya dari indikator kesejahteraan ekonomi sosial dan lingkungan menjadi mata uang di sini. Mata uang. Ya, semuanya harus diuangkan. Sosial nanti di list ada apa saja, ekonomi apa saja, dan juga lingkungan itu apa saja. Ya, nanti berapa rupiah, ada berapa saja, ada berapa rupiah. Nah, pengukurannya bisa juga secara evaluatif ya, karena teman-teman nanti evaluatif nanti di akhir. Kalau yang bisa juga diukur dampaknya yang itu bisa predik.
predictable ya. Kita mengevaluasi tahun ini tapi juga bisa dengan program yang disusun di awal, di akhir nanti kalian butuh nih misalkan Yusron sebagai the next pemimpin project berikutnya untuk DEB, nah itu perlu memperkirakan ini. Dari programnya Tegar itu diperoleh SROI misalkan 23. Nah, ini akan jadi dasar bagi tim berikutnya, timnya Yusron, Aida, dan kawan-kawan mungkin nanti akan jadi berapa yang 23 ini, berkembang lagi atau enggak. Ya. Oke. Secara teoritis mungkin itu dulu. Nah, sekarang langsung coba saya stop kemudian di sini. Saya share di Excel. Oke. Nah, ini sudah ada 3 sheet. Nah, teman-teman bisa melihat, agak kecil ya mungkin ya. Nah, keterangannya dituliskan dulu di sini, misalkan programnya apa. Kelihatan ya Excel saya ya, Tegar? Kelihatan, Pak. Oke. Di sini ada input, ada keterangan, ada jenis kegiatannya. Nah, itu nanti teman-teman tolong direvisi ya, Tegar ya. Next kita diskusikan lagi. Nah, itu pada saat itu saya terpikir bahwa judulnya ya simple, karena harus simple, tidak menggambarkan judul secara keseluruhan, tidak harus sama persis dengan judul proposal, it's okay, nggak apa-apa. Tapi intinya tentang tujuannya, programnya apa, dan lokasinya di mana. Nah, itu saya buatkan, misalkan di situ adalah biogas untuk masyarakat Desa Sobokerto. Itu ya. Tegar, jangan lupa di foto-foto dan didokumentasikan ya. Iya, Pak. Nanti untuk ini, kita udah ada sosialisasi ini maksudnya. Nah, terus stakeholder-nya itu kita harus katakan dulu. Siapapun yang terlibat. Misalkan, nah di situ melibatkan misalkan masyarakat sekitar. Alasannya apa? Kenapa program itu harus ada? Karena satu, masyarakat sekitar itu terdampak dengan adanya polusi atau bau. Nah, itu. Kemudian siapa lagi yang dijadi program sasarannya? Ada petani, kelompok tani tentang pemenuhan kebutuhan pupuk kandang. Ya, kan dari selurinya kan kalian olah jadi pupuk cair, pupuk seluri itu. Nah, berarti ada situ ada juga ada KWT juga. Oh, sini ada ada Pokdakan juga ya sebenarnya. Pokdakan, terus sekarang berkembang ke apa jenenge? Pesantren. Apalagi yang belum ini? Ada yang kelompok yang belum masuk? Sudah passwordnya. Oke, Pokdakan, pesantren yang belum. Nah, kemudian kita ukur. Kadang-kadang untuk yang sosial ini angel, untuk abstrak sih. Jadi kita hitung yang paling gampang dulu. Nah, yang sudah teman-teman hitung, kemarin memang masih terlalu kecil ya di komentar itu. Ayo, kok sidik banget dampaknya gitu ya. Ya memang berapa ribu tuh. Itu juga baru mengurangi listrik kecil banget. Nah, ini oke, nggak apa-apa. Berarti di sini ada ekonominya misalkan berkurang dari konsumsi gas. Konsumsi gas atau ya bener lah green energy itu teraplikasikan. Kemudian dari kelompok tani tadi kita hitung satu-satu lagi masyarakat sekitar apa pengurangan bau, terus pengurangan misalkan kita hitung dari stakeholder-nya ya. Oh, pertama masyarakat sekitar dia mengurangi bau itu berarti lebih ke pengurangan polusi ya di sini. Terus kemudian mengurangi konflik tadi yang sudah kita diskusikan. Nek bau nanti takutnya ada konflik. Terus lagi apa lagi ya dari masyarakat? Ya cuma itu sih. Terus ya mungkin share tentang apa lagi ya? Kompensasi misalkan dapat apa jenenge proposal atau bagi apa sih namanya kayak kalau panen dikasih bagian nggak sih ngasih bagian nggak Bu itu? Kayak komisi gitu, Pak, kayak bagi hasil Oh, gitu. kayak ngasih ayam satu ke per rumah gitu? Iya nggak? Kalau Bu Sri enggak sih, Pak. Paling dari segi pupuknya yang dikasih biasanya. Oke, pupuk. Oke, berarti pupuk itu berarti masuknya masyarakat sekitar dapat pupuk itu dapat apa dari environment atau ekonomi? Environment juga dapat ya subsidi pupuk dapat di sini, tapi nanti biaya pupuk juga muncul di sini, biaya pupuk berkurang. Nah, caranya begitu. Nah, artinya dari kelompok tani juga ada ya kelompok tani sudah ada pengurangan itu. Terus dari KWT, sorry, yang makrot yang dilibatkan siapa Tegar? Ada Magot Pokrakan, Pak. Oke, Pokdakan. Ini berarti bukan KWT. Pokdakan misalkan. Pokdakan dapat apa dia manfaatnya?
dapat dari segi ekonomi Oke. dan pengolahan sampahnya. Oke, di sini dari ekonomi itu berarti apa? Jual maggot. Iya, jual Nah, maggot. oke, produk maggot tadi dapat berapa? Terus sini dapat apa? Pengolahan sampah. Pemanfaatan food waste atau sampah di sini ya, saya tuliskan food waste ini. Terus peternak kotorannya termanfaatkan, itu juga mungkin ada pemberdayaan podakan tadi ya, pemberdayaan perempuan, terus pupuk atau ini KWT atau apa. Nah, nanti kita tuliskan seperti itu semuanya. Nah, langkah pertama adalah ini ya, di sheet yang pertama adalah mengidentifikasi input dan juga outcomes programnya. Oke, sampai sini bisa dimengerti? Bisa, Pak. Berarti ini per kegiatan itu sendiri-sendiri, Pak. Memang paling Oh, ya. gampang nanti per kegiatan sendiri-sendiri dan nanti akan terukur banget ya. Oke. Mungkin di sini lebih bisa dibantu dengan misalkan kegiatannya apa. Cara biar tidak ada yang terlewati begitu. Ya, oh, kegiatannya apa, mitranya siapa, siapa, manfaatnya apa. Jadi manfaat itu masuk ke sosial, environment atau ekonomi. Gitu. Oh ya, paham, Pak. Oke, paham. Teman-teman yang lain masih are you with me atau jangan kemudian all off cam terus kalian sambil kemana-mana loh ya. Aman, Pak. Aman. Oke. Sampai sini kita lanjutkan ke sheet yang kedua tentang analisis stakeholder. Oke, kita lanjut. Oke, Iya, lanjut. Pak. Lanjut. Nah, ini dia yang ada ini sudah template dari sana, ya sudah template dari sana. Itu judulnya apa? Subjeknya adalah biogas untuk masyarakat Desa Sobokerto. Satuan rupiahnya adalah model yang kalian terima, ya. Oh, oke. Sorry, termasuk tadi ada yang terlupa. Mahasiswa sebenarnya juga dapat pengalaman itu juga bisa dituliskan, dapat rekognisi mata kuliah gitu misalkan nanti bisa ditambahkan ya di sana saya lupa. Terus mungkin dosen juga bisa juga tapi masuk ya sebentar. Oh, kayaknya nggak usah dimasukkan deh, itu fokus ke masyarakatnya aja dulu. Ya. Terus memanfaatkan kotoran keterangannya adalah memanfaatkan kotoran ternak ayam menjadi energi biogas. Ini program utamanya. Nah, untuk yang di sini itu sudah kemarin sudah didiskusikan karena ini adalah template ya, keterangan market risk premium itu sudah ditentukan dari sana, usaha peternakan itu sekitar 6,87%, risk free-nya sekitar 6,69%. Ini sudah saya sesuaikan pokoknya. Itu ada web yang bisa dicek. Nah, di sini termasuk betanya itu berapa. Ini ada web, kalian bisa cek untuk kategori lain. Kalau di sini kalian kan tentang biogas, masuknya ke green renewable energy dan di sana nilainya adalah 1,13. Ya, ini sudah saya tuliskan, sudah disesuaikan angkanya. Terus CAPM ini ada di materi 1 sampai dengan 8 ya teman-teman bisa pelajari, nanti saya share lah semua PPT-nya. Intinya di situ terus kemudian dipindahkan ke sini. Nah, angka 9 sampai dengan 15 masih normal karena termasuk sudah apa ya istilahnya ya, kalau anak ekonomi akan lebih tahu sih tentang opportunity yang hilang, tentang resiko usaha dan sebagainya. Ya, termasuk berapa biaya yang ditimbulkan dari hutang. Kita kan nggak ada hutang nih, jadi tetap dituliskan 0%. Ya, itu jadi dengan total misalkan modalnya 100%, tadi dengan CAPM 14,45% ini baru kemudian dihitung. Nah, fase pertama itu adalah dihitung ininya dulu. Nanti dari masyarakat sekitar, peternaknya itu apa, pengurangan ini. Tadi ya yang ada di depan dipindahkan lagi ke sini, terus dihitung social outcome-nya, environment outcome-nya, kemudian economic outcome-nya. Tadi misalkan sosialnya berkurangnya konflik, produktivitas podakan, terus lagi environment-nya terkait pemanfaatan kotoran ternak untuk biogas, pengurangan polusi, substitusi pupuk kimia ke pupuk organik, kemudian peternakan zero waste, terus tadi juga mungkin ya zero waste dari food waste tadi itu juga sampah-sampah tadi, terus lagi green energy yang kemudian dihasilkan, pengurangan biaya pupuk, pendapatan dari usaha maggot, ya, nah misalkan seperti itu. Terus mungkin pengurangan biaya sampah, pengurangan penanganan sampah, ya itu bisa juga dimasukkan di sini. Ya, oke. Nah, ini fase yang ketiga adalah perhitungannya, teman-teman. Nah, dari konstruk tadi sosial
Itu disebutkan di sini. Apa saja yang terjadi di sini? Jadi kita pindahkan semua satu-satu. Kalau di atas sudah penuh, sudah fix, nggak ada yang tertinggal, kita pindahkan dulu. Kita hitung satu-satu. Sosial, misalkan ada 3. Tadi ada 3 ya, misalkan. Oke, di situ ada 2, tapi di sini ada 3. Ada pemberdayaan KWT, peningkatan produktivitas kelompok tani. Ini saya tambahkan ya, berarti harusnya kan cuma 2, tapi kemarin mungkin baru ingat pas lagi ngerjakan, oh ada 3, jadi ditambah, balik lagi. Kadang-kadang di sini udah penuh, kayak udah lengkap, nulis di sini, oh kayaknya baru ingat lagi ya, kita tambahkan lagi. Ya di sini ada 3. Nah, misalkan di sini ini harus ada sumbernya. Yang agak susah adalah mencari sumber-sumber ini. Nah, ini kemarin masih agak ngawur sih, karena beberapa sebenarnya tidak detail juga. Nanti ini, dan saya belum menggunakan ChatGPT, ya. Di sini belum pernah diskusi dengan ChatGPT. Nah, di sini kita bisa cari, misalkan indikator di sosial adalah penurunan peluang konflik antara masyarakat dengan peternak ayam. Nilainya itu berapa ya? Nah, kemarin ketika tanya ke ChatGPT itu dibantu dengan apa sih, panduan penanganan konflik dari kementerian apa, itu malah valid. Ada nominalnya berapa? Ya, artinya kita sesuaikan juga. Misalkan ternyata keterangannya di sini adalah, oh, total pengeluaran yang dialokasikan untuk dampak peternakan, untuk konsumsi listrik, masing dan sebagainya. Ini apa ya tadi? Ya, konflik ya, tapi harusnya bukan ini. Harusnya mungkin konflik tertentu apa keterangannya di sini. Misalkan harus nyewa tadi ya, nyewa pengacara, rapat, ya itu. Nah, stakeholdernya siapa yang terlibat di situ? Peternak, masyarakat sekitar, tim polisi, nah juga iya, dan sebagainya. Nah, itu nominalnya 12 juta. Nah, ini singkatnya adalah, nanti kita bisa diskusi lebih banyak, dari sekian banyak dampak di atas, dipindahkan satu-satu, diurai satu-satu di sini, ketemu nominalnya. Nah, di sini, nanti ketemu totalnya ada berapa. Terus, dipindahkan ke sini, di total ada berapa. Nah, ini kuantitas itu lebih ke berapa kali kegiatan. Kalau misalnya ini produktivitas pedagang ada 25 anggota gitu ya. Terus pemanfaatan energi bersihnya ada 6 rumah tangga. KWT-nya yang ikut mungkin satu kelompok saja, ya berarti satu kelompok. Kalau ternyata misalnya 12 juta ini untuk berapa orang juga disesuaikan jumlahnya, ya. Gitu. Pengurangan polusi misalkan kalau harus beli masker gitu ya. Ternyata beli masker yang terdampak 2 RT atau berapa itu sekitar 6 juta. Nah, berarti dan itu sekali setahun, berarti ya sekitar tahun cuma sekali. Ini per tahun ya. Terus peternakan zero waste, energi yang diperoleh penghematannya satu rumah tangga itu misalkan hemat setahun 3.600.000. Produksi maggot setahun misalkan sebulan cuma dapat 100.000. Setahun 12 bulan ada itu. Dan ini 13 orang misalkan. Dan nanti akan ketemu perhitungan ini, nanti template ya. Terus nanti muncul di bawah sendiri karena sudah template dari tim dari Airlangga, nanti terhitung. Berarti dengan nilai seperti itu, dengan modal segini 59 juta tadi diperoleh kemanfaatan sebesar 101 juta. Ya, dan itu SROI-nya adalah ini dibagi ini. Sorry ya, mana ya? Oh, harusnya kok dapat 5,669. C12. Oh ya, di sini. Oh ya, ini jumlahnya, maaf. Oh, belum ditotal. Yang kanan adalah jumlah total semuanya itu, ya, total semuanya dibagi dengan C5. C. Oh, yang tadi awal 59 juta ini, C5. Oh ya, betul. 59 juta tadi. Jadi dari 59 juta dari Pertamina yang diberikan ke kalian, ternyata programnya berdampak pada pencapaian program-program yang itu dampaknya bisa dinilai dengan 334 juta. Ya, sehingga rasionya SROI-nya adalah 5,66. Nah, itu singkatnya demikian untuk paket sosialisasi ringkas dari ini ya. Oke, mungkin bisa diskusi saja untuk yang berikutnya. Oke.
Atau coba kita tanya ya ke ChatGPT ya, misalkan kita coba ya, misalkan ChatGPT. Oke, misalkan kita tanya berapa misalkan nominal untuk SROI penanganan konflik karena ternak ayam di desa. Nah, kadang harus diskusi dulu dengan dia, maksudnya yang seperti apa gitu ya, nilainya berapa. Nah, ini kan kita harus disuruh mikir, ada panduan yang terdekat enggak? Nah, ini kan, aduh, ini mana nggak ada jelas. Biaya konflik itu apa? Nah, kita tanya lagi, komponen, misalnya biaya. Ini kok nggak ke bawah? Saya pindah dulu. Komponen biaya penanganan konfliknya bisa untuk apa? Diperlukan untuk apa saja? Nah, kayak gitu. Oh, ternyata, oke, ada panduannya nggak? Ada panduan nominalnya, ada panduan resmi menentukan nominalnya. Nah, kemarin saya sampai seperti ini karena stres nyari jumlah nggak ketemu-ketemu. Nah, ini ternyata ada panduan. Kemarin nemu yang dari ini. Oke, misalkan gini, ada contohnya nih, biaya nyata. Misalkan untuk kuitan konsumsi untuk rapat 500.000, ongkos bikin. Nah, ini kalau pagar kan nggak perlu ya kayaknya ya. Terus, oh ternyata kalau dia, kan di tempatnya Bu Sri kan nggak perlu pakai pagar ya, karena wis percaya sama tetangga-tetangganya. Ternyata kalau nggak percaya sama tetangganya itu harus nyewa satpam. Coba bayangkan, harus punya satpam dan sebagainya. Nah, itu ternyata dihitungannya juga. Ya, misalkan nih biaya untuk keamanan tuh berapa, willingness to pay, terus nilai waktu kerja yang dihemat itu, terus misalkan habiskan 3 jam rapat, nilai dihitung dengan setara uang harian 50.000 per orang. Ternyata harus ketika ada rapat, apalagi nanti ternyata konfliknya itu harus dibawa ke rapat desa dan rapat desanya itu menghendaki di hari yang aktif, itu harus nyangoni orang-orang sebanyak 50.000 ya. Oke. Nah, misalkan ini. Oke, misalkan, oh boleh gitu ya, mau dibuatkan, boleh. Nah, kadang-kadang harus diskusi dengan ChatGPT kayak gini. Nah, ini dibantu begitu. Ternyata perlu ini nih. Ada warga pemilik ayamnya, warga desa yang dirugikan, ya, kebisingan, kena bau, terus aparat desa atau lembaga adat, fasilitator penyuluh atau jika diperlukan. Dan itu, ini ada satuannya nih, nominalnya. Tuh, yang ternyata tadi hanya untuk mediasi aja udah habis 2 juta. Yaitu untuk keamanan. Operator desanya 1.500.000. Nah, ini kadang-kadang kan nggak kita hitung ya, tapi ternyata destroy harus kita hitung demikian. Termasuk kompensasi kerugian ganti rugi misalkan. Ternyata dia harus ada loh, sebenarnya peternak itu yang misalkan dia berbagi keuntungan setiap kali panen, nge-share keuntungannya ke RT atau ke RW, uang kompensasinya berapa. Ya, termasuk sosialisasi materinya itu ada berapa, waktunya, jumlah jam rapat kali upah harian. Nah, misalkan 2.500.000. Nah, ini aja untuk mengurangi konflik itu ternyata ada dapat 20 juta loh. Kan gede banget. Nah, itu misalkan seperti itu. Ini udah dihitungkan contoh simulasinya, outcome-nya 60 juta dari 30 juta. Nah, ini SROI-nya 3. Nah, jadi seperti itu. Oke, apalagi misalkan yang bingung, perhitungan SROI untuk eh, efek bau, atau polusi udara, peternakan ayam. Oke, di desa. Kita lihat. AI membantu banget nih untuk
ini ya, apa namanya, teman diskusi dan sebagainya. Kita lihat lagi mikir dia, wow banyak banget 14 detik dia perlu mikir menganalisis. Nah, Jenny sebelum bertanya ke AI, itu seharusnya kita cari referensi ilmiahnya dulu. Nanti cari di Google, di konsensus AI, konsensus.apps ya. Saya biasanya pakai konsensus.apps juga untuk bantu nyari referensi. Gratis, tinggal buat akun di situ. Terus nanti akan ketemu jurnal-jurnal. Nah, sayangnya belum banyak sebenarnya jurnal yang tentang SROI ini. Jadi bisa digunakan untuk nyari secara lebih detail gitu ya. Ini contoh 1 tahun, ternyata mengurangi bau itu dia harus upgrade dry filter. Katanya angel banget ya, maksudnya terlalu wah banget. Terus juga ini hampir sama, SROI. Oke. Oh, ada download template SROI outdoor ayam. Spesifik desa Anda, jumlah kakak, ukurannya, nah, itu malah dibantukan sama AI. Tapi jangan ditelan mentah-mentah loh ya, harus disesuaikan dengan kondisi di lapangan yang sebenarnya. Berapa RT, berapa kakak yang terdampak, itu kan kita sesuaikan juga. Komponennya, komponen biayanya apa saja? Jika misalkan jika tidak perlu alat, cuma masyarakat terganggu baunya. Oh, saya dari investasi atau teknologi. Oke, ternyata ada biaya mediasi tadi, juga ada juga ya tadi ya. Larinya ke sana. Nah, kalau misalkan kalau biaya itu di kalau biayanya misalkan didekati dengan masyarakat beli masker, apalagi dan mengoperasionalkan harus menghidupkan kipas angin. Nah, itu bisa kita dekati dengan cara seperti itu. Oh, thinking longer, pause and Oke, dia lagi mikir nih. Oke. Nah, ini kayaknya harus pakai asumsi juga ya. Misalkan, oh segini misalkan itu 100 kakak, rata-rata per orangnya 4, rata-rata per kakaknya 4 orang, maskernya 2 orang per 2 kain per orang, 20.000 per masker, ya bisa digunakan. Untuk kipas angin itu adalah 200.000 per kipas angin. Nah, ternyata biaya yang bisa kita gunakan, kita hemat untuk masker itu adalah 16 juta 1 tahun ya. Terus kemudian pembelian kipas angin tadi kalau harus pakai kipas angin 20 juta. Ya. Oh, ada listriknya juga. Sekian banyak, total biayanya adalah 63 juta sendiri. Wah, itu banyak banget. Nah, oke. Jadi dengan program tadi, mana tadi SROI-nya? Itu berarti 1 banding yang kita perlu adalah dapat biayanya saja. Berarti totalnya adalah ini, total manfaat atau grossnya adalah 15 juta, 20 juta, 50 juta, sampai dengan 100 juta. Nah, itu sampai sebanyak itu. Oke, itu perhitungannya. Kalau tidak ada dari jurnal itu belum ada, yang saya lakukan biasanya diskusi dengan dibantu ChatGPT. Dan dengan ChatGPT pun itu tidak bisa kita telan mentah-mentah. Misalkan pengurangan bau. Pengurangan bau tidak selalu harus pakai mesin, dan prakteknya di sana kan nggak pakai mesin. Cuma misalnya di sana kalau bau ya masyarakat muter kipas angin gitu kan, biar nggak ini sumpek gitu kan. Akhirnya berapa kakak yang terlibat, oh yang terdampak, oh 50, oh 30 yang paling kena bau, 30 kali kipas angin, kali harga kipas anginnya berapa, kali listriknya per bulan biasanya berapa, nah itu akan nanti kita jadikan satu semuanya. Oke, saya rasa itu saya kembalikan, saya sampai buka kepada teman-teman kalau ada diskusi atau ada sesuatu yang mau ditanyakan.
Pak Eksa, saya izin tanya boleh Pak? Boleh, silakan. Oh baik Pak, sebenarnya kalau SROI ini sendiri kan kayak ibaratnya kita ngukur dampak dari kegiatan kita itu sekiranya nilainya tuh bukan hanya sekedar kayak, oh ini dihadirin oleh 5 orang atas misalnya warganya siapa aja gitu, tapi lebih ke nominalnya berapa gitu ya Pak? Betul banget, iya. Ya, jadi yang selama ini kan kita ngitungnya kan berapa orang yang datang, berapa diukur dengan kuesioner, berapa pengetahuan yang naik, perubahan perilaku apa saja yang kemudian bisa dimunculkan di situ. Nah, biasanya kan kayak gitu ya, berapa kegiatan yang terlaksana, si teko oke apa ora, yang datang siapa saja. Nah, dengan model yang sekarang itu perhitungannya adalah dinominalkan, dengan SROI dinominalkan, gitu. Betul banget tadi ya, dari yang disampaikan Yusron tadi. Intinya semua didampak didekati dengan nilai uang, sehingga uang yang diinvestasikan oleh kita ataupun oleh lembaga donor itu bisa diukur perkembangannya, begitu. Oh baik Pak, terus Ya. kalau misalkan SROI yang bagus itu berapa Pak nilainya kira-kira? Yang jelas lebih besar dari 1. Ini sama dengan 1, berarti apa? Investasi 59 juta, baliknya dampak ya 59 juta, berarti apa? Impas. Nek kurang dari 1, itu berarti rugi. Misalnya ternyata investasi 59 juta. Nah, kalau dihitung dari manfaat, mungkin kalau dihitung manfaat ekonominya saja ya mungkin tidak signifikan ya. Karena misalkan ternyata dari yang kalian lakukan cuma menghemat listrik piro kemarin itu dikit banget. Terus penghasilan dari Magot juga mungkin tidak tentu, misalkan 600.000, 1.200.000 atau 600.000 per tahun, kan rugi itu berarti ya kalau hanya dihitung saja. Tetapi dengan dampak yang lain itu bisa lebih besar. Artinya, ROI itu menggambarkan begini, setiap 1 kali rupiah yang kita keluarkan dapat impact berapa. Ya, maka semakin besar nilainya, maka akan semakin bagus. Gitu. Misalnya nih, tadi kan contoh perhitungan saya kan 1:5. Nah, itu udah cukup sih sebetulnya. Meskipun ya mungkin bisa lebih dari itu, karena kan tadi kan baru terhitung sedikit komponen. Nah, dengan kalian beragam kegiatan, itu kan bisa dikembangkan lagi dampak-dampaknya. Ya mungkin kalian bisa, kegiatan kalian, prediksi saya bisa di angka belasan ya, belasan atau bahkan mungkin 20-an, atau malah bahkan lebih. Gitu. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Oke. Nah, tugasnya Tegar nanti adalah harus membuat tim atau mau dibagi per kegiatan juga boleh Tegar. Per kegiatan dibuatkan PIC begini, untuk menyusun dampak tadi ya stakeholder-nya dulu, stakeholder dari program ini siapa saja, masyarakatnya. Tadi kan sudah kita identifikasi nih. Nah, terus habis itu dampak yang diperoleh mereka apa? Kita kelompokkan, kita bagi jadi 3, sosial, lingkungan, dan ekonomi. Terus kita rupiahkan. Begitu. Nah, nanti terakhir kita gabungkan. Nah, nanti pada saatnya kalian laporan akhir, itu udah nggak boleh lagi laporannya hanya sekedar ini. Tapi yang langsung akan dikejar. Nanti mesti yang akan dikejar pertama kali adalah konversi energi ini piro. Karena itu yang paling gampang. Meskipun nanti perhitungan SROI-nya itu tinggi banget ya, dampak sosialnya, dampak ininya, tetapi namanya konversi energi ya, yang paling pengen dilihat tetap sih nanti misalkan ya tadi pengurangan ini meskipun belum signifikan, misalnya baru 1 banding SROI-nya baru 2 atau baru 3, it's okay, nggak apa-apa. Dari bidang energinya segitu, tapi dari dampak sosial dan lingkungan total itu bisa belasan atau bahkan mungkin lebih dari 20 gitu. Ya, siap Pak. Oke. Oke. Gampang dipahami kan sebenarnya ya intinya. Ya, bisa Pak Insya Allah dipahami. bisa. Oke. Bisa. Ya. Itu saya mengekstrak dari pelatihan 3 hari loh ya. 3 hari karena intinya sebenarnya adalah dari sekian banyak perhitungan materi-materi tentang, karena basicnya 3 hari kemarin pelatihan adalah
pengenalan tentang SROI dulu, terus pengenalan tentang CSR itu apa, ruhnya CSR itu bagaimana, terus value dari Pertamina itu apa saja yang ini gitu ya. Ya, seperti itu. Tapi ringkasnya seperti yang saya sampaikan tadi itu. Gitu. Oke, ini baru masuk pekan pertama kuliah. Mungkin masih penyesuaian, masih sibuk dan sebagainya, it's okay. Tapi nanti diagendakan berikutnya, nanti bisa ini ya, Tegar, bisa dicoba perhitungan seperti ini. Setiap kegiatan, tolong dibuat press release-nya, dibuat ininya di apa? Di status, di media sosial, dan juga dibuat laporan pengabdian masyarakatnya yang kayak artikel dulu. Nanti biar saya olah, jadi saya bantu olah untuk jadi artikel ilmiahnya, artikel pengabdian masyarakatnya. Jadi nanti tidak hanya, karena anggotanya banyak ya, berapa sih Tegar? 30. 26. 26, Pak. Oke, 26. Nanti kita gilir, kita bagi ya, syukur-syukur bisa 3 artikel dan sebagainya, nanti bisa muncul di sana. Dan nanti pada saatnya kalian presentasi, itu bisa bangga dengan, oh ini sudah dipublikasikan di sini banyak publikasinya. Ibaratnya orang ngasih dana ke kalian itu, wah amazing nih, timnya UNS itu bisa memberikan dampak perhitungan SROI yang mantap, jelas, meskipun masih kecil, tapi mungkin angkanya muncul, terus ada impact lain, oh terkompensasi banget itu, misalkan meskipun secara dampak substitusi energinya atau pengalihan energinya belum signifikan, belum banyak, tapi coverage pada area lingkungan, terus area apalagi ekonomi, dan juga kompetensi tim mahasiswanya, tim dosennya itu bisa dapat poin lebih di situ. Gitu ya, idep-idep, ibarat-ibarat ya kita investasi untuk keberlanjutan program DEB-nya Pertamina di UNS untuk generasi-generasi setelah generasinya Yusron, generasinya Aida, Satria dan seterusnya nanti. Itu warisan yang baik yang kita harapkan bisa diwariskan. Tegar kan menyaksikan ya bagaimana ketika penawaran program Pertamina lanjutan itu pada saat Narotama si Tama itu mempresentasikan akhir dan juga untuk seleksi pitching yang kesekian kali untuk yang Tegar terima sekarang kan juga ditakoni berapa ini dampaknya. Nah itu yang belum terhitung secara angka. Sekarang dosennya sudah di training tahun ini, dosen pembimbingnya dari training SROI. Nah muncul tanah analisis itu. Nanti kita analisis bareng-bareng. Begitu. Next time kalau butuh, bukan kalau butuh sih, kita agendakan lagi untuk bisa ngitung ini bareng-bareng. Ya, kalau diserahkan kalian nanti, iya Pak, nah, sebulan kemudian lagi muncul. Gitu pun, atau jangan-jangan masih mending sebulan kemudian. Kalau tiba-tiba suruh presentasi kemajuan, presentasi untuk seleksi yang berikutnya, wah gendapan lagi buat itu. Nah, oleh karena itu kita agendakan ya, diagendakan next time ya, Tegar. Mungkin teman-teman yang belum ikut, it's okay, lagi ada sibuk, dan juga saya lupa mereminder lagi terkait dengan pelatihan atau sosialisasi ringkas pada sore hari ini. Tapi next time bisa ya kita putarkan dulu untuk mereka untuk nonton video ininya, rekamannya, begitu. Oke, siapa? Nanti saya bagi tim-timnya juga. Mungkin per bidang juga bisa Pak nanti. Ya, betul. Kegiatan-kegiatannya. Oke, siap. Ada lagi yang belum jelas atau belum ada perlu ditanyakan? Nanti kalau misalkan ada yang terlewat lagi, ngehnya adalah pada saat udah selesai kita tutup, nanti bisa tanya di grup atau iya nanti bisa kita agendakan untuk yang cukup. Kalau nggak ada yang bertanya lagi, jelas? Kalau dari saya sudah cukup, Pak. Oke. Yusron, Aida, Satria. Dari saya sudah cukup, Pak. Giovanni, Satria, Aida? Cukup, Pak. Oke. Gitu ya, Tegar. Singkat, mudah dimengerti, daripada nanti saya perlama malah tambah mumet, tambah bingung. Ya, ketika sudah cukup, ya kita cukupkan. Insya Allah ketemu lagi, tetap koordinasi dengan baik ya. Kalaupun saya nggak menemani secara luring di sana, ada Bu Ayu, ya yang insya Allah rutin mendampingi di sana.
dan juga Pak Joko, nanti juga Prof Joko juga alhamdulillah gampang selalu menghadirkan. Yang penting ojo lali ya, karena setiap kali ini beliau saya beritahu ya. Jadi hari Minggu diundang nggak ya Pak Joko ya? Saya lupa ngecek. Enggak ya, Tegar? Saya kurang tahu Pak, kalau aksi yang tahu mungkin Yusron atau Aida. Perlu nggak ya diundang? Nggak apa sih kalau misalkan karena mendadak ya, karena kita lupa. Tapi next time nenek agenda mana diundang ya di RAK, di Rektorat Kemahasiswaan. Karena beliau semangat loh, termasuk semangat untuk apa namanya? Nah, pada saat kemarin didatangi PF, beliau juga mengalokasikan waktu untuk datang gitu. Artinya beliau memandang ini strategis, nggak kayak yang sebelumnya mungkin apa iki gitu ya, nggak datang dan sebagainya. Nah sekarang Pak Joko, Prof Joko itu ini termasuk yang welcome banget. Terus next time mungkin saya merekomendasikan beliau untuk masuk jadi pembimbing juga. Biar kemahasiswaan juga nanti kalian bisa minta penambahan dana lah gitu. Yang anak PPK Ormawa aja bisa gitu. PPK Ormawa, PKM dapat tambahan dana, nah kalian bisa merepet untuk dapat tambahan dana juga, biar ada kontribusi perguruan tinggi juga, gitu. Nah sekarang kan kemarin kita nggak mengajukan kebutuhan dari pendanaan dari dalam perguruan tinggi berapa kan, gitu. Nah nanti mungkin bisa dihitung juga, kita laporkan kontribusi perguruan tinggi, misalkan Prof Joko datang ke berapa kali nih, 2 kali nih ke sana, nah itu misalkan sekalinya ke sana misalkan dananya 1 juta, nah itu bisa kita konversi misalkan 3 kali ke sana 3 juta, terus mungkin kemudahan akses apa meneh, kepakaran dan sebagainya, nanti bisa kita nominalkan uang juga. Oke, kalian buat acara inilah sharing-sharing gitu, kalian buat campaign tentang DEB-nya kalian, itu diagendakan loh ya, biar nggak hanya kalian muncul pada saat open recruitment beasiswa Pertamina lagi muncul, lagi buat acara. Tapi kalau bisa sharing tentang ya apa gitu lah. Nanti kita kalian agendakan atau nanti tak buatkan forumnya begitu ya. Oke. Baik, itu Tegar dan kawan-kawan, matur nuwun sanget, dan saya mohon maaf banget bila ada yang kurang berkenan, ada yang kurang lebihnya. Insya Allah ketemu lagi di lain kesempatan. Saya tutup, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih banyak Pak SH. Sama-sama.